Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kau pikir si TIJ model kori? Hah? Bisa kau lunakkan dengan tipuan licik kau? Kau main licik, TIJ main cerdik. Kelicikan itu tidak akan menang melawan kecerdikan. Kalau nggak percaya, mainkan lagi. Biar makin rungkat lagi. Lebih cepat, lebih baik. Kan kata kalian, Kiai Iman itu Dajjal. Berarti aku ngikut Dajjal dong. Aku sependapat dengan Dajjal dong. Dajjal jangan diajak diskusi. Diperangi. Datangi langsung. Nah, gitu. Kan gitu. PKI kata kalian. Perangi. Karena melanggar konstitusi. Berarti omongan kalian nggak terbukti. Oh, laporkanlah Kiai Imad dan semua yang mendukung Kiai Imad, yang muncul di permukaan, yang muncul di YouTube, yang muncul di platform manapun, di media sosial. Laporkan. Gitu. Dukun-dukun kau bawa, garomah-garomah datuk kau bawa, kuburan-kuburan keramat datuk kalian kau bawa. Yang bisa menurunkan pesawat, yang bisa memundurkan pesawat, yang bisa mematikan burung. Coba matikan burung TJ. Nggak bisa. Iya, aku berurusan dengan mereka. Masa aku ilmu setan katanya. Mak bapakku, guru-guruku nggak ngajarin ilmu setan. Justru aku tahu yang mana ilmu yang benar, yang mana ilmu setan. Akhirnya terungkaplah siapa yang belajar ilmu setan. Kumar Lampung, begal nasab. Hai, begal Lampung. Kumar, siapa yang ilmu setan? Kau bilang aku dulu ilmu setan. Ada Habib mati bangun lagi, ngehamili bininya, itu ilmu apa? Keramat itu. Keramat kok seputar selangkangan. Itu ilmu setan, namanya setan yang bangkit dari kubur menghamili istrinya. Yang mi'raj sehari 70 kali bersama seekor kambing, naik ke langit, bertemu Allah. Itu ilmu apa? Ilmu setan. Kenapa ilmu setan? Karena untuk mengetahui rahasia langit. Mereka naik ke langit bersama kambing, nyari rahasia langit, kemudian bawa kabar rahasia. Kalau Nabi naik ke Sidratul Muntaha, peristiwa Isra Mi'raj itu mengambil perintah sholat, bukan untuk mengetahui rahasia langit. Si Rijik ulama bukan? Gua tanya sama kalian. Sama si Bahar, kau jawab Bahar. Si Rijik itu ulama bukan? Hah? Bukan gue yang ngomong dia bukan ulama. Yang ngomong dia bukan ulama, menantunya si Munib. Tidak ada ulama manapun di dunia ini yang mengatakan bahwa syarat untuk membatalkan nasab adalah tes DNA. Adalah tes DNA dan juga kitab sejaman. Begini kata si Rijik. Kalau ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jadi untuk mengetahui pongkol-pongkol kuris itu bisa diperiksa, saudara. Dengan adanya rambut, bisa diperiksa, ya ikhwan. Itu dia yang ngomong apa gue? Gue pakai cara mereka, bukan aneh yang ngomong, tapi kitab. Bukan aneh yang ngomong, tapi mulut si Rijik, mulut busuk. Yang bilang suruh tes DNA si Rijik, yang bilang verifikasi dengan kitab sejaman atau manuskrip si Rijik, yang bilang haram menantunya, yang bilang haram si Bahar. Itu yang mau kalian jadikan ulama, itu yang kalian sebut sebagai ulama yang ditakuti kafir. Kafir mana yang takut sama mereka? Jadi kalau mau supil datuk, supil. Nah, kau supil datuk kau, yang segerombolan itu yang banyak sekali memerdekakan Indonesia, kau supil. Yang disepil oleh Robitoh kemarin bikin aku ngakak. Nah, bikin aku ngakak. Yang ngasih tanah lah, yang ngasih inilah, yang enggak masyhur. Enggak syuhra wal istifadah. Nah, jadi kalau kita berbicara sejarah itu yang syuhra wal istifadah diakui seantero negeri, diakui oleh musuh waktu itu. Nah, karena musuh juga ngakui misalnya tentang kedaulatan Aceh, tentang keberanian pejuang-pejuang Aceh, tentang keberanian pahlawan-pahlawan di Aceh. Diabadikan itu.
Bahkan kami ini dijuluki sebagai bangsa maut, bukan bangsa hadrol maut. Bangsa maut. Nah, bukan hadrol maut. Bukan, bangsa maut. Datuk-datuk kami, bangsa kami, sampai anak cucunya dijuluki sebagai bangsa maut pertama. Yang kedua dijuluki sebagai bangsa pungo. Pungo itu gila. Bukan majedub seperti Wan Sehan ya. Gila. Aceh pungo. Pungo itu gila, nggak takut mati. Nggak takut hartanya hilang, nggak takut miskin. Demi membela tanah air, demi menjaga kelangsungan hidup anak cucunya esok hari, kita di sini, kita dalam hal ini kita, yakni kita, nggak mau mereka menjadi pengkhianat, nggak mau mereka menjadi bangsa pengecut. Sehingga peperangan itu ditanamkan dalam setiap jiwa kami, walaupun sekarang nggak ada perang lagi. Dari ayunan kita udah dikasih syair-syair perang. Jadi jangan teriak-teriak kau orang perang, kau ini, kau itu kalau nggak ada bukti gitu. TJ cari makan dari nyinyir betul daripada cari makan dari pengemis, dari mukibin gitu. Lebih baik cari makan dari nyinyir daripada cari makan dari orang-orang miskin, dari rakyat-rakyat yang miskin. Gitu. Ya. Yang nyinyir itu si Rijik, si Bahar. Nggak lihat kau, buta kau. Kibin. Itu yang nyinyir. Nyinyirin Jokowi kan, nyinyirin Jokowi nggak makan. Nyinyirin pejabat, nyinyirin pejabat nggak makan. Ketika di penjara nangis. Kriminalisasi saudara. Selama ini kita diam. Ketika kita bersuara, kita nyinyir. Si Rijik dari tahun berapa dia nyinyir? Perang kagak pernah gue lihat. Perang kagak pernah. Berjuang kagak pernah. Cuma nyinyir. Habis itu cerita hoax, dia yang mendamaikan Aceh. Dia yang mengusulkan syariat Islam untuk Aceh. Kalian tahu siapa yang mengusulkan syariat Islam untuk Aceh? Orang yang si Rijik bilang buta mata, buta hati. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Untuk mendiamkan, karena waktu perang di Aceh, masyarakat itu 90% lebih mendukung perjuangan GAM. Beda dengan Kori, dia kan cepu kata Aventador 007. Gua nggak tahu pasti kalau si Kori itu cepu, alias ya seperti itulah pengkhianat gitu. Itu waktu konflik itu masyarakat Aceh hampir 95% mendukung perjuangan GAM. Bukan karena si Rijik. Di Aceh ini diterapkan perda syariat Islam, bukan. Dan itu bukan hal yang baru di sini. Sebelum Aceh bergabung dengan Republik Indonesia itu sudah ada itu. Peran ulama. Bukan ulama kayak si Rijik. Nggak ada imam-imam besar. Kita bukan imamiyah. Kalau Kibin kan ikut sekte imamiyah. Imam besar bacot. Jadi gitu, saudara. Kita jangan kehilangan sejarah, saudara. Suatu bangsa yang hilang sejarahnya maka akan gampang dijajah orang. Paling sakit lagi dijajah monyet, kerak-kerak bersorban, saudara. Iya, sekte imamiyah lah mereka, punya imam besar. Seperti di Iran. Kalau di Iran ada Imam Ayatullah Khomeini. Kalau di Indonesia ada Imam Bongsor, Imam Cebol, Rijik bin Husain bin Silap, Al-Kaburi. Coba kau tunjukkan kafir mana yang takut sama mereka? Kafir Yahudi Israel kah? Kafir Amerika kah? Kafir mana? Kafir Cina kah? Kafir mana yang takut sama Rijik? Ada kafir belakang rumah dia. Sedangkan dia aja sekolah di sekolah Kristen. PJ di Aceh banyak Balawi nggak? Banyak, tapi nggak seperti mereka. Nggak berani koar-koar di sini seperti itu. Nggak ada pun. Mereka kalau jumpa ulama di sini mereka yang cium tangan, bukan ulama yang cium tangan mereka. Orang di sini ada 2 orang. Ba'alawi juga. Nggak ada aku cium-cium tangan mereka. Nggak ada aku juga cium kaki mereka. Nggak ada. Kita menghormati orang bukan karena nasab dia, tapi karena adab dia. Dia tidak mengganggu kita
Kita bisa jadikan dia teman gitu. TJ Gubernur Jawa Barat menyala nggak? Menyala lah, bukan lagi menyala. Coba padamkan itu semangat Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi itu yang membuat berhala. Tapi belum pernah gua lihat Kang Deddy Mulyadi naruh foto datuk di mihrab. Lalu sholat lihat datuk. Nggak ada Kang Deddy Mulyadi ngomong kalau berdoa ke Umar Muhdor. Belum pernah gua dengar. Makanya si Rijik sama si Bahar sekarang kebakaran jembut. Warga Jawa Barat mau dibangun berhala tidak? Bangun berhala tidak? Ternyata menang mutlak Kang Deddy Mulyadi. Artinya warga Jawa Barat itu cerdas. Terlepas daripada mereka cinta sama Habib, cinta sama Imam Besar Bacot itu terserah. Tetapi bukti nyata. Setiap calon presiden, calon gubernur, calon bupati yang diusung oleh mereka, yang didukung oleh mereka kalah. Gubernur Aceh yang didukung oleh Kibin kalah. Kebiasaan mereka menjelek-jelekkan. Bikin berhala lah, ini itu segala macam, kalah. Bupati di tempat tinggal gue yang didukung Kibin kalah. Kalau sempat yang didukung oleh si Rijik laknatillah alaihim itu baru bikin berhala. Foto si Rijik di mana-mana, baleho Rijik di mana-mana. Itu berhala itu. Karena disembah oleh Mukibin. Nah, kalau kalian nih misalnya lihat patung, kalian sembah nggak? Misalnya manakin di toko-toko pakaian itu. Di Aceh juga banyak itu berhala. Kenapa nggak kalian suruh Kibin untuk mengobrak-abrik itu? Karena ulama di Aceh waras. Bukan orang yang pura-pura jadi ulama. Bilang sama Kibin. Yang paling drama selalu masuk penjara. Dibilang karena memperjuangkan syariat Islam. Ada nih Kibin tengil 3 ekor nih. Gua ambil fotonya dari TikTok. Ngaku di penjara karena memperjuangkan syariat Islam. Kapan dia bela? Mereka kebiasaan begitu. Maunya dipuja, nggak mau dihujat. Alasannya apa? Saya tutup komentar. Biar umat tidak saling mencaci. Pret! Selama ini si Riji kenapa nggak kau diamkan karena dia selalu mencaci? Kalau nggak ngikut mereka kita jadi PKI, nggak ngikut mereka kita jadi kafir, nggak ngikut mereka kita dibayar oleh oligarki. Banyak kali duit oligarki bayar gue. Habib-habib yang baik jadi korban. Habib-habib yang punya jasa jadi korban gara-gara kalian. Wajar, nggak ada yang ngingatin. Wajar, nggak ada yang ngingatin, nggak ada yang berani ngingatin. Kalau mereka cucu Nabi, mereka orang yang bijak laksana. Nah, ketika gua ditangkap, bukan mengirim pengacara buat nyerang gue. Itu. Nah, gua ingat itu. Sampai kapanpun gue ingat. Pengacara paling tolol se-Indonesia. Namanya si Habib Faisal. Pengacara norak dan tolol, saudara. Nah, syukur juga gue. Pengacara yang dikirim Robitoh itu pengacara tolol. Udah ngelaporin sibuk, nggak tahu mau naruh pasal berapa. Mau naruh gue pasal rasis, nggak bisa. Gue sebut nama. Alamat kau cantumkan biar kita booking pesawat. Nggak usah, nanti nggak ada duit. Udah, kalian berapa orang mau datang? Pakai kontainer aja biar aku yang bayar sampai sini bilang. Nah, kau naik kontainer sampai sini gue bayar. COD. Sekalian sama kualatnya. Kibin. Ditarim itu. Ada anjing yang diberikan kemuliaan oleh Habib. Ketika anjing itu dapat kemuliaan dari Habib, anjing itu diikuti oleh gerombolan anjing yang lain, saudara. Dia bercahaya, saudara. Ditanya sama orang, Bib, kenapa anjing yang kau berikan kemuliaan itu? Kenapa enggak anak istrimu? Anak istri anak belum wudu katanya. Enggak ada air wudu. Terus anjingnya udah wudu. Itu ilmu setan. Bukan garomah itu. Ilmu setan. Istrinya enggak dikasih
kemuliaan. Ke anjing dikasih. Kenapa? Karena istri dan anaknya tidak dalam keadaan wudhu. Terus anjingnya udah wudhu. Marah ketika ditanya begitu. Dasar penipu. Penipu kalau ditanyain marah. Misalnya nih, ngaku-ngaku cucu Nabi begini begitu. Kita tanyai, langsung ngamuk. Ente pengadu domba. Nah, ente suara kentut, ente suara jangkrik. Kalau memang orang alim, kalau memang orang berilmu, kalau memang bukan penipu, pasti dia jawab. Dari sini, dari sini, dari sini. Bukan jawab, dari zaman dulu sudah ada yang ingin membunuh kami bahkan. Bukan cuma mengobok-ngobok nasab kami. Sekarang ada yang ngobok-ngobok nasab ente bisa apa? Hah? Telepon aja ketua FPKI di sini, kau telepon aja panglima FPKI di sini. Lalu kau tanya alamatku, nggak usah kau tanya. Banyak kali cerita kau. Kau datang aja ke Kota Biren, kau tunjukkan fotoku. Nih orang ini rumahnya di mana? Gitu. Nanti jangan balik, langsung aja ke rumah. Nanti pas tahu, oh ini yang ini, oh jangan balik, langsung aja. Jangan seperti utusan si Kumar kemarin. Udah sampai sini nangis. Nggak berani pulang pakai mobilnya lagi. Beli tiket langsung pulang tancap gas dia. Yang 6 orang lagi terlunta-lunta di sini sampai jual mobil rental. Gimana nggak bingung sampai sini? Kusebutkan plat nomornya, kusebutkan tunggakan mobil rental itu yang belum lunas. Nomor mesinnya pun kutunjukkan. Masih ingat kalian? Jangan omon-omon, langsung aja. Nama kau siapa? Nama asli Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal nama asli. Asli itu. Bukan Habib Bahar bin Ali bin Silid. Nama aslinya Aska Baharudin. Udin. Aduh, ngakunya Habib Bahar. Kayak Sodik. Ngaku Al-Habib Ja'far Sodik Al-Attas, saudara. Nama aslinya siapa? Enggak ada Sayyidnya. Nama aslinya Sodik. Fotonya penyok. Satu lagi Alwi. Sayyid ngakunya. Sayyid. Di KTP enggak ada. Disitulah salah satu trik aku kemarin ketika dilaporkan nama dia. Aku cari tahu nama aslinya siapa. Enggak ada Sayyid. Rata-rata di Aceh, kalau Dzurriyyah Nabi, Sayyid. Di KTP-nya ada Sayyid. Walaupun nggak ada marganya. Yang satu Rohim namanya. Jelas. Namaku Muhammad Iqbal. Karena aku bukan raja. Bukan lagi bangsawan. Yang bangsawan dulu datuk gua. Nggak ada lagi kerajaan. Buat apa ngaku-ngaku. Gitu. Tetapi kalau aku pasang boleh. Kenapa? Karena aku dari jalur laki-laki memang bergelar teku. Biar coba kau tampakkan kakak, biar kita nggak usah yakin, nggak akan masuk surga kau nggak yakin omongan TJ. Udah gitu aja, nggak usah aku tunjukkan. Kau tahu, nggak boleh menunjukkan data pribadi di depan media, biar kau paham itu, nggak boleh. Kalau aku ada, surat nikah mak bapakku ada, walaupun foto di HP juga ada, filenya ada. Coba Bahar ada nggak? Akta nikah mak bapaknya, gua ada. KTP ada, SIM ada, kartu anggota ada, anggota keluarga, kakak. Ada semuanya lengkap. Bukan maling gue, bukan penjahat, bukan residivis gue. Kenapa dia langsung mingkem ketika TJ muncul? Dulu, gue bahas si Bahar nih biar kalian tahu. Mereka mancing-mancing. Sama Habib Bahar TJ nggak berani. Cuman sama kita-kita aja berani. Itu si Kumar sama Aldo. Ketika gue hantam terkejut mereka. Nggak ada pantang sama gue. Fakih Mukaddam gue caci maki kalau perlu. Tapi nggak perlu karena dia difitnah sama mereka. Coba ente bahas Rizik kalau ente berani. Gua bahas. Hilang semua. Begitu. Ya. Ibin, kakak Habib kau ketunjukkan kemari. Warga negara Indonesia bukan? Kalau kakak gue ya asli warga negara Indonesia. Jadi bukan nama palsu. Iqbal itu nama asli. Sesuai dengan KTP. Sesuai dengan ijazah. Sesuai dengan SIM.
sesuai dengan buku nasab. Maksudnya nasabah. Buku nasabah. Kalau nama di nasab bukan itu. Nama nasab bukan itu. Nanti nama di batu nisan bukan itu juga, lain lagi. Karena kita di sini, keluarga kita dulu sering gitu, banyak nama. Kalau Muhammad Iqbal itu nama asli sesuai dokumen. Paspor juga Muhammad Iqbal namanya. Gitu. Gitu. Tunjukkan apa ini? Tunjukkan kakak kau biar yakin. Nggak perlu yakin, nggak yakin juga nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan di sini. Nggak yakin nanti nggak masuk surga, nggak yakin nanti nggak dipandang oleh Tuhannya di yaumil qiyamah, nggak yakin nanti nggak akan menjadi wali, nggak ada. Kau yakin boleh, nggak yakin juga nggak apa-apa. Aku sudah yakin bahwa aku ini jujur, lagi ngomong jujur. Gitu. Kau yakin boleh, nggak yakin juga nggak apa-apa. Dan aku nggak perlu mubahalah untuk itu. Kalau nggak yakinnya persetanlah dengan kau. Apa urusannya? Kau mau yakin, kau mau nggak yakin, nggak ada ngaruh sama aku, Kibin. Apa urusanku untuk meyakinimu? Nggak perlu, bukan rukun iman itu, ya. Bukan rukun iman, bukan rukun Islam, itu bukan. Teriak-teriak, ngaku di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah. Adab, sopan santun nggak ada. Kerjaan ngebohong aja. Biar kelihatan orang hebat. Jadi membesar-besarkan diri. Orang yang selalu membesar-besarkan diri bukan apa-apa. Karena dia bukan apa-apa, dia menciptakan suatu cerita supaya dia diagung-agungkan oleh orang. Si Bahar misalnya mengaku dalam tubuhnya mengalir darah pejuang, darah Sayyidina Ali. Datuk-datuk dia yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Datuk dia yang menciptakan bendera merah putih. Datuk dia yang ikut merumuskan proklamasi. Datuk dia yang berdarah-darah. Biar nggak kelihatan ngedabrus, kiai, ulama, santri, habaib. Habaib nggak masuk. Nggak masuk. Kalaupun ada, 1-2 orang itu pun di Aceh. Kalau di Jawa sana mana ada. Datuk dia sampai berdarah-darah. Iya, jadi PKI. Ditembaki sama tentara rakyat. Yaitu berdarah-darah. Datuk dia yang bawa agama. Datuk dia yang pejuang. Kita diam aja selama ini. Mereka menghina kita. Mereka membuli kita. Bahkan mereka membui kita. Kita diam aja. Giliran kita koar-koar, balas koar-koar, mengkanter koar-koar mereka, langsung bilang. Suka mengadu domba. Suka memprovokasi. Nanti nggak masuk surga. Nanti nggak ini, nggak itu. Kalau kita bela mereka, kita caci maki orang, oh itu ahlil jannah, saudara. Agama apa sih kalian? Aku sampai kapanpun nggak akan pernah mau seperti Kori. Kecuali kalau kalian bisa membantah tesis Kiai Ahmad, bisa menunjukkan bukti, datuk kalian pejuang, datuk kalian cucu Nabi, datuk kalian ahlul bait. Itu baru TJ taubat. Kenapa TJ taubat? Karena TJ melakukan kesalahan. Tapi kalau melakukan kebenaran, itu bukan taubat yang kita perlukan. Harus ditambah-tambah lagi. Bertambah semangat kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata kalah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai mati pun gitu. Apa takut mati tanam? Simple sama TJ gitu. Gak usah koar-koar, saya pejuang, saya begini, saya begitu. Sakit hatiku ketika kau bilang begitu. Mana kalian waktu datuk-datuk kami mengusir penjajah? Mana kalian? Mana datuk kalian? Kalian tanya. Itu sakit hati aku. Pahlawan-pahlawan yang di Aceh aja, rata-rata pejuangnya itu gelarnya Teku. Bukan Habib. Satu pun gak ada Habib yang disebut sebagai pahlawan nasional, sebagai pejuang dari Aceh.
TIJ PKI, ternyata bukan datuk gua yang PKI. Seperti usul daripada Aventador 007 dulu untuk gua bawa nasab, bawa manuskrip. Itu kan ada syaratnya. Kenapa sekarang tiba-tiba nggak ada lagi manuskrip? Nggak ada lagi kitab sejaman syaratnya. Dulu orang kalau pingin punya gelar Habib, kalian kasih syarat harus ada manuskrip, harus syuhra wal istifadah. Nggak boleh cuman syuhra wal istifadah kalau tidak ada bukti gitu. Nah, coba spill datuk kau yang pahlawan Bahar. Siapa namanya? Apakah Sultan Hamid II? Apakah Tuanku Imam Bonjol? Apakah Raden Saleh? Apakah Pitung? Siapa datuk kau? Gaya kau itu bukan gaya-gaya keturunan pejuang, gaya keturunan pecundang. Nah, kalau si Rijik ngaku dia punya datuk pahlawan, si Bahar ngaku punya datuk pahlawan, datuk dia berjuang untuk mengusir penjajah Indonesia, itu fitnah. Fitnah. Kalau TIJ bilang datuk gue berjuang berdarah-darah, misalnya gue bilang gitu, ini gue nggak bilang ya, misalnya. Kalau gue bilang begitu, gue bisa pertanggungjawabkan. Makamnya jelas, iya kan? Kehormatannya jelas diberikan oleh pemerintah gitu. Pertempurannya jelas. Kemudian persenjataannya masih gua warisi sampai sekarang. Makanya aku suruh datang Mukibin untuk merangi aku, biar ku hidupkan lagi itu senjata yang udah lama nggak nyala. Jadi leluhurku Bahar dulu bukan ngemis sama orang buat bikin rumah, buat bikin istana gitu, enggak. Justru datukku yang perempuan bukan yang laki-laki. Kalau yang laki-laki lebih lagi. Yang perempuannya aja dia bikin satu kampung. Dia bikin rumah di kampung itu. Kemudian diundang orang datang ke sini, tinggal di sini. Gitu. Bukan minta sama orang. Nah, ini untuk Palestina. Mau makan aja sampai ini untuk Palestina. Ini untuk perjuangan. Mau makan aja, bilang aja mau mangan. Timenir Utsman, dia pejuang Belanda. Bukan pejuang bangsa Indonesia. Terus Indonesia merdeka karena datuk kau. Bukan. Coba kau cari sejarah. Pada konferensi meja bundar. Coba kau lihat. Siapa yang bersuara di dalam konferensi tersebut? Orang mana dia? Bukan orang Yaman, bukan orang Tarim. Bilang sama Robito, jadi kalau buat video jangan lucu, serius dikit. Karena sejarah. Karena Aceh waktu itu tidak dijajah. Ada beberapa tempat yang berhasil ditaklukkan, tapi secara keseluruhan tidak bisa. Ketika mereka datang ke konferensi meja bundar, Aceh masih ada. Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai bagian daripada Netherlands, tidak bisa dijadikan sebagai bagian daripada Belanda. Jadi hukum pada saat itu, hukum internasional, di saat penjajah berhasil menguasai, berhasil menaklukkan suatu wilayah, itu akan diklaim, seperti klaim kalian, akan diklaim sebagai wilayahnya. Kemudian Aceh masih ada, masih berdaulat. Masih berdaulat. Sehingga diakui oleh negara-negara Arab. Diakui oleh negara-negara Islam. Maka berdaulatlah Indonesia. Itu fakta sejarah. Gitu. Mau kau ke Belanda, mau kau ke buka buku sejarah yang sebenarnya ya begitu. Semua kerajaan berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Yang terakhir ditaklukkan Keraton Yogyakarta. Kerajaan Aceh ditaklukkan nggak? Ditaklukkan juga. Tetapi kenapa berdaulat? Karena kerajaan Aceh diambil alih dari raja ke kazi negara. Diambil alih oleh ulama. Dan kerajaan Aceh waktu itu dikembalikan kedaulatannya. Memang nggak sempat diambil, diakui kedaulatannya. Kemudian ada pengkhianat yang dikhianati. Aceh waktu itu belum bergabung dengan Indonesia. Walaupun membantu, semua pihak di Nusantara ini membantu perjuangan. Ini gua ulas sedikit.
Semua masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke membantu perjuangan. Ada juga yang membelot karena takut mati, takut hartanya dikuras gitu. Nah, jadi teman-teman yang misalnya yang meminta dikembalikan kedaulatan Aceh oleh Belanda, yang demo-demo di Belanda itu di depan kerajaan Belanda, lucu kalian. Yang mengaku-ngaku GAM, yang mengaku-ngaku pejuang, yang koar-koar di depan di depan kerajaan Belanda. Kedaulatan Aceh udah dikembalikan, cuman dikasih oleh Abu Daud Bre kepada Bung Karno, saudara. Begitu ya. Nah, coba kau ceritakan Bahar sejarah Datuk kau. Perang mana saja. Dia kalau ngaku-ngaku Datuk, orang perang ngaku Datuk, kita pejuang, kita kan bisa nyebutkan. Tahun sekian perang di mana, hari apa, tanggal berapa. Nah, apakah dia kalah atau menang? Makanya si Rizik diam mudah kalau TJ udah ngomong ya kan. Si Bahar diam mudah. Habib semua diam mudah. Cuman karena tolol si Alwi kemarin masukkan aku ke penjara. Nah, cuman aku tidak pakai backingan aku untuk untuk menyelamatkanku biar nggak di penjara gitu. Aku pingin di penjara kemarin. Aku sendiri yang pingin. Kalau aku nggak di penjara, nggak ada alasan